Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Rahmasari, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya datang ke sekolah ini untuk menyelesaikan tugas PLP 1 saya, menggali informasi untuk mengetahui hal-hal yang ada di sekolah ini. Dan di depan saya sudah ada Ibu Suhartati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SDN 04 ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya mohon izin waktunya untuk mewawancarai Ibu mengenai hal-hal yang ada di sekolah ini. Silakan. Baik, untuk bagian yang pertama yaitu kultur sekolah. Bagaimana profil sekolah dasar SDN Negeri Cipinang Besar 04 ini? Profil Cipinang Besar Selatan 04. Kita tuh di sekolah kita ini ada satu gedung, tetapi untuk 2 sekolah. Dan kita kebetulan ada di atas, jadi kita ada 2 rombel menggunakan 6 kelas, ya, untuk kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada lagi ruang perpustakaan, kemudian ada untuk kamar mandi anak-anak, kemudian ada UKS, dan itu digabung dengan sekalian dengan musola. Kemudian ada koperasi yang berbadan hukum, kemudian ada ruang laboratorium, ruang guru, dan ruang kepala sekolah. Yang selanjutnya, bagaimana kultur yang ada di sekolah ini? Kultur yang ada di sekolah sini adalah setiap hari Senin itu kita tuh selalu upacara bersama dengan SD yang di bawah. Kemudian setiap hari Selasa kita itu senam pagi bersama. Dan setiap hari itu kita mengadakan apel pagi itu bersama di SD yang di bawah. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu wajib serta berdoa bersama. Mengingat adanya sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di sekolah ini, secara kultur apakah anak-anak di sekolah ini mayoritas anak yang tinggal di daerah sekitar? Ya, semuanya ya, yang tinggal di sekitar sekolah ya, sesuai dengan zonasi. Terkait usia, apakah anak-anak di sekolah ini mengikuti aturan pemerintah? Ya, kita yang masuk kelas 1 itu semuanya mengikuti peraturan pemerintah. Untuk dukungan yang Ibu berikan dalam menciptakan dan mengembangkan kultur sekolah yang positif dalam setiap kegiatan di sekolah ini seperti apa? Dengan memberikan dorongan serta motivasi kepada warga sekolah supaya di dalam lingkungan sekolah ini kita bisa menciptakan lingkungan yang positif. Untuk selanjutnya mengenai struktur organisasi dan tata kerja, bagaimana struktur organisasi yang ada di sekolah ini, Bu? Struktur organisasi yang ada di sekolah ini, yang pertama itu Bapak Pengawas, yaitu Bapak Dr. Haji Rasta Reswanto MPD, kemudian Kepala Sekolah Ibu Yeti Murni MPD, kemudian Wakil Kepala Sekolah saya Suhartati SPD, Bendahara Ibu Safiati SPD, serta guru kelas dan guru bidang studi dan penjaga sekolah. Dan lagi ada operator 2, yaitu Bapak Maharjanto dan Bapak Gifar Arsyandi. Selanjutnya, bagaimana tata kerja atau tugas dari masing-masing struktur organisasi tersebut? Semua tugas dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan dikerjakan dengan baik. Baik, untuk selanjutnya apa saja visi dan misi dari sekolah ini, Bu? Visi dan misi sekolah, yang pertama tuh visi unggul dalam berprestasi, beriman, dan bertakwa. Misinya mengembangkan sumber daya secara optimal dalam rangka mempersiapkan siswa di era global. Kedua, melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan secara efektif sehingga setiap peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Yang keempat, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut. Yang kelima, unggul dalam memperoleh nilai ujian.
Yang keenam, unggul dalam persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketujuh, unggul dalam kegiatan belajar mengajar. Yang delapan, unggul dalam aktivitas keagamaan. 9, unggul dalam kepedulian sosial. Untuk selanjutnya, bagaimana sosialisasi yang dilakukan agar visi misi tersebut dapat tercapai? Ya. Visi-visi itu supaya dapat tercapai dengan menempelkan tulisan visi misi itu di setiap ruang kelas, dan pada saat kita rapat dengan orang tua murid, kita sosialisasikan. Baik, untuk poin selanjutnya itu implementasi peraturan dan tata tertib. Pastinya di setiap lembaga pendidikan ini memiliki tata tertib maupun peraturan ya, Ibu. Ya. Bagaimana di Sekolah Dasar Negeri 04 ini dan apa sajakah peraturan dan tata tertib tersebut? Ya. Di sini akan saya bagikan tata tertib untuk guru. Yang pertama adalah guru hadir 15 menit sebelum bel berbunyi. Kedua, guru harus fingerprint. Yang ketiga, guru harus membimbing siswa berbaris sebelum masuk ke ruang kelas. Yang keempat, guru yang terlambat harus melapor pada piket kepala sekolah. Yang kelima, guru yang berhalangan hadir harus memberitahukan sekolah melalui surat atau telepon. Guru yang keluar sekolah pada jam belajar harus lapor pada piket atau kepala sekolah. Yang ketujuh, guru harus memakai seragam pada hari Senin menggunakan seragam PDH, itu Senin Selasa. Kemudian hari Rabu memakai baju pramuka, hari Kamis menggunakan batik, dan hari Jumat memakai baju encim. Serta nomor 8, guru harus mengajarkan siswa lagu wajib setiap pulang sekolah. Peraturan untuk siswa, peraturan seragam sekolah untuk hari Senin Selasa, siswa menggunakan baju putih merah. Kemudian hari Rabu menggunakan baju pramuka, hari Kamis menggunakan seragam batik bawah putih, hari Jumat menggunakan seragam putih hitam baju muslim. Tata tertibnya, anak masuk sebelum bel berbunyi itu 10 menit sebelum bel berbunyi. Kemudian yang mempunyai piket kelas datang lebih awal. Pada saat sampai ke sekolahan, anak langsung meletakkan tas-tasnya itu di tempatnya masing-masing, di laci mejanya. Serta pada saat kita mau pulang, anak-anak itu harus bersalaman dengan guru kelas. Sudah. Ya, baik Ibu. Bagaimana sanksi yang berlaku jika ada yang melanggar peraturan atau tata tertib tersebut bagi siswa maupun guru? Sanksi dari yang ringan hingga yang berat. Iya. Kalau ada anak yang melanggar peraturan, yang pertama diingatkan lisan sekali, 2 kali menggunakan lisan. Setelah yang ketiga kalinya, anak itu dipanggil untuk menuliskan perjanjiannya supaya dia itu besok lagi tidak mengulang kembali. Kalau sampai harus diberikan peringatan tertulis tidak bisa, nanti dipanggil orang tuanya untuk datang. Apa sebabnya dia tidak mengikuti tata tertib sekolah. Baik, untuk yang gurunya seperti apa itu? Kalau untuk gurunya, kalau misalnya terlambat, ya untuk 1 kali 2 kali itu masih biasalah, wajar, jadi diingatkan saja. Kalau udah sering sekali dia terlambat, baru dipanggil kepala sekolahnya, jadi diberikan ditanyakan apa sebabnya gitu. Kalau memang ada sesuatu kan bisa kalau memang benar-benar dia ada sesuatu bisa diomong langsung dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah akan mengerti. Baik, untuk selanjutnya bagaimana cara Ibu memberikan motivasi kepada seluruh warga sekolah agar dapat menjalankan peraturan dan tata tertib tersebut dengan baik?
Ya, eh, untuk memberikan motivasi, yang pertama adalah mengapresiasi siswa yang dia mentaati tata tertib atau peraturan dengan baik, supaya bisa yang lain itu mengikuti siswa yang mentaati peraturan itu, jadi sehingga semuanya bisa tertib dalam tata tertib. Baik, untuk poin selanjutnya itu kegiatan seremonial formal. Ya. Di sini apakah pelaksanaan upacara bendera yang rutin dilakukan setiap hari Senin itu rutin dilakukan ya, Bu? Iya, setiap hari Senin kita selalu mengadakan upacara bersama dengan SD di bawah. Untuk upacara hari-hari besar nasional juga sekolah mengadakan upacara. Iya, itu juga selalu upacara bersama dengan bawah. Kadang-kadang kita petugasnya itu kadang-kadang gurunya langsung bisa menjadi petugas upacara. Untuk pembina upacara, Ibu, apakah hanya kepala sekolah yang menjadi pembina upacara atau dilakukan secara bergilir dengan guru dan staf-staf yang lain? Ya, untuk pembina upacara setiap hari Senin itu kita bergilir dengan guru-guru yang lain. Jadi kita buat jadwal tanggal Senin hari ini, tanggal ini siapa, dan itu terus sampai dari guru kelas 1 sampai kelas 6, atau kembali dari guru kelas 6 masuk guru kelas 1. Oke, ya. Untuk petugasnya, Ibu, apakah yang murid-murid yang mengikuti ekskul paskibra saja atau bergiliran per kelas? Untuk yang petugas upacara, kita ada ekstrakurikuler paskibra. Jadi yang petugasnya adalah dari paskibra, kemudian bergantian untuk menjadi petugas. Untuk upacara bendera biasanya dilakukan mulai pukul berapa, Ibu, dan selesainya pukul berapa? Dimulai dari pukul 6:30, selesai mungkin jam 7 atau jam 7 lebih sedikit. Baik, untuk mengenai rapat yang ada di sekolah ini, Ibu, Ya. apakah ada ketentuan waktunya? Ya, ada ketentuannya, sebulan 1 kali. Tetapi kalau ada yang penting, itu bisa sebulan bisa 2 kali. Biasanya apa aja yang dibahas dalam rapat tersebut? Ya, biasanya tentang kegiatan sekolah, kemudian tentang informasi-informasi dari dinas. Baik, apakah sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, guru diberikan pengarahan atau briefing oleh kepala sekolah? Ya, setiap pagi kita berdoa bersama, kemudian kepala sekolah memberikan briefing yang penting-penting. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu identifikasi kegiatan rutin. Mengenai kegiatan rutin ini, apa saja ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini? Ya, ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini yang pertama itu adalah pramuka, kemudian ada musik, kemudian marawis, paskibra, PMR, dan tari. Ya. Apakah semua kegiatan ekstrakurikuler tersebut aktif berjalan? Ya, waktu sebelum corona itu selalu sesuai dengan jadwal. Nah, setelah corona ya kita berhenti dulu. Apa seluruh siswa di sekolah ini wajib mengikuti ekstrakurikuler yang ada ini? Ya, kalau untuk ekstrakurikuler ini yang diharuskan itu adalah pramuka. Kemudian yang lainnya sesuai dengan minat anak dan hobi anak. Baik, untuk poin selanjutnya, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Apakah di sekolah ini terdapat kegiatan atau pembiasaan positif yang dilakukan oleh siswa? Ya, untuk pembiasaan di sekolah kita, selain hari Senin kita selalu upacara, jadi setiap pagi itu ada apel pagi yang diadakan oleh 2 sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu wajib, kemudian berdoa bersama, baru kemudian masuk ke kelas. Kalau boleh saya tahu, apa aja itu praktik-praktik pembiasaan atau kebiasaan positif tersebut, Ibu? Ya, pembiasaan positif itu yang pertama itu tadi adalah senam pagi bersama, ya anak-anak biar sehat ya. Kemudian sholat duha, yaitu hari Jumat itu sholat duha bersama. Jadi anak-anak juga agamanya juga biar lebih bagus lah untuk ini buat dirinya sendiri.
Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya sudah berkenan untuk saya wawancarai. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk saya guna menambah wawasan mengenai sekolah dan lingkungannya. Ya. Baik, sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum